Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahbudin STHI MPDI, dosen D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin. Di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, saya mengajar mata kuliah umum sesuai dengan bidang keahlian saya, seperti pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pendidikan agama Islam. Adapun deskripsi singkat mata kuliah pendidikan agama Islam ini adalah mata kuliah wajib yang membahas dan mendalami materi-materi dengan substansi relasi manusia dengan Allah untuk mewujudkan generasi yang bertakwa sesuai dengan paradigma Quran. Relasi manusia dengan sesama manusia dalam rangka mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan, serta relasi manusia dengan lingkungannya dalam rangka membumikan Islam untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, lahirlah generasi yang religius, humanis, berwawasan luas, dan memiliki kepedulian. Adapun CPMK, mata kuliah pendidikan agama Islam ini ada 10. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam lingkungan sekitarnya sesuai dengan paradigma Qurani. Yang kedua, mampu menyajikan hasil penelaahan konseptual terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter. Yang ketiga, mahasiswa mampu secara konsistensi terhadap koherensi pokok-pokok ajaran Islam sebagai implementasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter insan yang sempurna, insan kamil. Yang keempat, mahasiswa terampil menyajikan hasil kajian individual dalam kelompok mengenai studi kasus terkait kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Yang kelima, mahasiswa terampil menganalisis permasalahan optimalisasi peran masjid sebagai pusat pengembangan budaya Islam dan wadah perwujudan kesejahteraan umat. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami esensi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib dan urgensinya sebagai nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam pembangunan karakter bangsa. 7. Mahasiswa mampu menguasai substansi agama sebagai salah satu komponen dasar persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami korelasi sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai aplikasi konsep tentang iptek, seni, sosial budaya, politik, ekonomi, dan masalah kesejahteraan umat. Dan yang terakhir, ke-10, mahasiswa mampu memahami kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia dan menguasai strategi optimalisasi peran dan fungsi masjid sebagai pusat perkembangan budaya Islam. Adapun materi pembelajaran di mata kuliah ini ada 10, dimulai dengan pendahuluan kontrak kuliah, kemudian materi yang pertama membangun paradigma Qurani, yang kedua fitrah manusia bertuhan, yang ketiga integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam mewujudkan insan yang sempurna, yang keempat menjamin kebahagiaan, agama menjamin kebahagiaan, yang kelima membumikan Islam di Indonesia, yang keenam Islam membangun persatuan dan keberagaman, yang ketujuh efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf
filantropi Islam. Yang kedelapan, optimalisasi peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Yang kesembilan, Islam menghadapi tantangan modernisasi Islam dan ipteks. Dan yang terakhir ke-10, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini biasanya saya menggunakan hybrid dengan komponen 80% pembelajaran tatap muka, berikut dengan praktik keterampilan keagamaan, kemudian 20% dilakukan secara daring jika ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Metode pengumpulan tugas, kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia seperti Google Classroom, kemudian Telegram Group, di mana di sana semua mahasiswa pengumpulan tugasnya diminta untuk mengirimkan ke media yang sudah kami siapkan guna efisiensi waktu dan tenaga serta materi yang mereka harus keluarkan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini biasanya kami menggunakan dengan metode ceramah, tanya jawab, kemudian praktikum keagamaan terkait aktivitas keagamaan dan juga praktik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir, kita juga menggunakan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Bagi pembelajaran biasanya kami menggunakan based learning atau PBL, di mana mahasiswa kami berikan studi kasus tentang permasalahan keagamaan yang aktual yang terjadi dan bagaimana kita bersikap moderat dalam menghadapi semua perbedaan yang terjadi di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang paham dengan keagamaan. Dalam penyampaian materi, biasanya kita menggunakan bahan ajar, slide presentasi, buku ajar yang sudah kita susun sesuai dengan RPS, kemudian pedoman praktikum yang sudah kita buat, berikut dengan tuntunan pembelajaran. Gunanya agar mahasiswa paham dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mekanisme penilaian dalam mata kuliah ini ada beberapa item yang saya lakukan. Pertama, sikap itu 5%, kehadiran 10%, praktikum itu 20%, keaktifan di kelas ya, dan di luar itu 5%, tugas 10%, ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan secara transparan guna jika seandainya mahasiswa keberatan dengan hasil yang saya berikan, mereka diberikan kesempatan untuk komplain, ya, mengadu, dan bahkan jika tidak memungkinkan maka diberikan kesempatan untuk remedial bagi mereka-mereka yang dinyatakan tidak lulus. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ajar di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Prodi D3 Ketatalaksanaan Pelayaran dan Niaga Kepelabuhan. Setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran di kelas. Terima kasih. Dosen, pimpinan saya kembali. Sebelumnya, duduk, siap, gerak. Lapor, tingkat 1B, siap menerima materi. Lanjutkan. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Istirahat, di tempat, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya lihat kehadiran dulu, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan pada hari ini? Hadir semua ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Baik, Bapak harap pertemuan-pertemuan seperti ini akan begitu juga selanjutnya di pertemuan yang akan datang ya, hadir semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya terkait tentang fitrah manusia beragama. Saya minta dua orang dari kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran sebelumnya. Oke, silakan, Eri. Iya Pak, perkenalkan nama saya Feransa, ingin menyampaikan hasil pembelajaran minggu yang lalu tentang agama. Menurut saya agama adalah sebagai pandangan atau tuntunan dalam menjalani kehidupan, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya, Anggi silakan. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Indonesia Putri. Jadi agama itu penting dan sebagai pedoman hidup dan tujuan hidup Pak. Oke, bagus. Jadi, sesuai dengan pembelajaran sebelumnya bahwa agama itu sebagai fitrah, layaknya seperti air bagi ikan. Kalau misalnya ikan mencari kehidupan di luar air, dia pasti akan sengsara. Layaknya seekor burung yang mencari kebahagiaan di dalam sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari emas, dia tidak akan bahagia. Justru burung itu bahagia di alam yang bebas. Nah, manusia dan agama itu seperti itu. Manusia dan Tuhan itu seperti itu. Bahwa agama Tuhan bagi manusia itu adalah fitrah, dan manusia tidak akan bisa bahagia di luar agama. Tidak akan bisa bahagia kalau mencari kebahagiaan di luar agama. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa sih komponen dari agama itu. Kira-kira nih teman-teman nih, komponen dari agama agar agama itu baik kira-kira apa? Ya, bagus. Ada Islam, ya, ada iman, dan ada ihsan. Nah, 3 komponen ini yang akan menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Tema kita integrasi iman, Islam, dan ihsan. Pembahasannya ini akan tujuan pembahasan kita. Tujuannya kalian nanti memiliki sifat-sifat dalam agama itu sendiri. Ada wara, ada zuhud, ada tawakal, ada ikhlas. Dan nantinya diharapkan bahwa hasil dari pertemuan ini kalian akan mampu menjelaskan esensi dan urgensi apa itu iman, Islam, dan ihsan. Baik, ini adalah ayat-ayat Al-Quran tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Coba satu orang bacakan ayat yang pertama. Ya, Dayang silakan. Ayat tentang iman, ya. Bukti iman itu adalah ketakwaan. Haqqa tuqatih, ini takwa namanya. Ya, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal dalam keadaan belum beriman. Ini ayat tentang keimanan. Ayat yang kedua, ini ayat tentang Islam. Orang-orang beriman disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, ya. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ini dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keislaman. Dan yang terakhir, ini ayat tentang ihsan, bahwa kita diperintahkan tidak cukup hanya iman dan Islam, kita diminta untuk selalu lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, agar selalu berbuat baik di mana saja dan kapan saja berada. Ya, bukti bahwa dia punya iman, bukti dia punya Islam, dan dia harus
selalu berbuat baik di mana saja berada. Hadis juga demikian. Ini hadis yang panjang, populer, masyhur. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan tentang suatu peristiwa di mana Umar bin Khattab yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang ke majelis Nabi dalam keadaan putih, pakaiannya, rambutnya hitam, bahkan tidak ada yang mengenalnya di situ, bahkan tidak ada orang yang tahu. Mestinya dalam perjalanan jauh orang itu pasti acak-acakan, rambutnya acak, ya perjalanan kaki di padang pasir, bajunya pun putih, ya kan, nggak ada kuman-kumannya. Lantas tiba-tiba langsung duduk bersama Nabi. Pas ala rukbatai, dia langsung menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi. Wa kafai ala fakhidai, dia letakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, Islam adalah bersaksi kepada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, tasum Ramadan, puasa dan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika memiliki kemampuan. Dan dia mengatakan, kalau sadaqta, engkau benar. Ya. Kata Umar, fa'ajibna lahu wa yusaddiquhu. Kami heran kok dia bertanya, kemudian dia juga yang membenarkan. Ya. Lantas dia bertanya lagi, akhirnya anil iman, ceritakan kepadaku tentang keimanan. Nabi jawab, antuminu billah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada ketentuan baik dan buruk. Kalau sadaqta, dia katakan engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau menyembah Allah, ta'budallah ka'annaka tara, seakan-akan Allah melihat kamu, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak mampu, anggap, rasakan bahwa Allah melihat kamu. Ya. Ini adanya dialog antara laki-laki tadi dengan Rasul. Sampai kepada pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat. Nabi jawab, al-mas'ulun a'lamuha bi'a'la minasail. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian dia katakan, apa sih tanda-tandanya? Akhirnya amaratiha. Rasul jawab, antaridal amata rabbataha, ya. Antara amatu rabbataha, bahwa nanti akan ada seorang anak yang melahirkan tuannya. Dalam tanda kutip ini adalah anak yang durhaka. Kemudian yang kedua, antara kufatul aurat al-alat yang asyai yatabarruna fil bunyan. Nanti ada orang yang miskin, orang yang biasa-biasa saja tapi dia berlomba-lomba buat bangunan yang megah-megah. Selesai acaranya, terlebih kemalian, dia keluar, habis itu hilang. Kemudian Umar mengatakan, Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang apa itu agama. Dia yang mengajarkan kepada kalian apa itu agama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Artinya hatinya membenarkan akan keberadaan Tuhan. Yang kedua, takrim bil lisan. Jadi lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia meyakini ini secara lisan. Dan yang terakhir, wa amal bil aqal. Ya, dia sudah meyakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, maka anggota tubuh itu mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Di sini ada sebuah kisah riwayat dalam kitab Hayatus Sahabat, diceritakan bagaimana seseorang sahabat yang datang kepada Nabi bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Lantas Nabi katakan, kamu sudah bawa bekal apa untuk hari kiamat? Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Salat pun sedikit, puasa pun juga sedikit, amal yang lain juga sedikit. Tapi aku punya cinta. Aku punya cinta. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul tersenyum dan katakan, anta man ahbabta. Kamu akan bersama orang yang dicintai kamu. Jadi cinta dalam hati itu adalah bukti keimanan. Nah, kemudian Islam. Islam itu artinya selamat, berserah diri. Banyak arti yang saya sampaikan, tulis dalam slide ini, ya silahkan dibaca. Keselamatan,
suci, bersih, kedamaian. Ini adalah Islam. Jadi agama ini dibawa dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua Nabi dan Rasul itu tugasnya menyampaikan agama. Jadi tidak benar Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, itu nggak benar. Nabi dan Rasul dia sama-sama menerima wahyu dan sama-sama menyampaikan agama. Hanya saja skop wilayah penyampaiannya yang berbeda-beda. Khusus Nabi kita Muhammad SAW penyampaian agamanya kepada seluruh umat. Nah, ini ada beberapa contoh keislaman seseorang, bahwa yang namanya Islam ya kan adalah agama yang menyelamatkan seseorang ya, dan menjadikan pedoman bagi orang lain yang melihatnya. Sebagai contoh, seorang tawanan di masa Nabi ya, itu ada ditawan dan dia keluar dari tawanan masuk Islam. Kenapa? Karena keislaman orang-orang di sekitar Masjid Nabawi itu menunjukkan bagaimana orang Islam itu, sehingga dia tertarik dengan perilaku keislaman para sahabat-sahabat Nabi. Keluar dari tawanan, dia masuk ke dalam agama Islam. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan ini kadang ya dipahami sebagai derajat amal yang paling tinggi dan susah untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena ini buahnya sebenarnya. Kalau imannya benar, Islamnya benar, maka yang lahir, yang keluar adalah akhlak yang baik. Ya. Nah, ada beberapa derajat keihsanan seseorang itu dalam Majalis Niyah, kitab penjelasan dari kitab Arba'in Nawawi. Ada satu derajat yang paling sederhana, hanya melakukan kewajiban. Derajat yang kedua, dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga, dia merasakan ibadahnya diawasi dan dia merasakan kehadiran Tuhan di sana. Ini adalah derajat ihsannya seseorang. Dan nantinya ketika seseorang merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, dan merasa diawasi oleh Allah, maka semua perilakunya menjadi perilaku keagamaan yang baik. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan. Ya, Taufik, silakan. Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Taufik. Izin bertanya, bagaimana cara melihat hubungan imam Islam dan ihsan? Nah, dalam hal ini sebenarnya ini yang dimaksud dengan integrasi. Saudara Taufik menanyakan tentang hubungan antara ketiga ini, iman, Islam, dan ihsan. Ini yang saya katakan dengan integrasi. Jadi integrasi iman Islam itu beda unsurnya, beda juga objek kajiannya, beda juga ilmunya. Nah, tentang iman misalnya, dia adalah ranah akidah, ya, ada di hati, ya, ada di hati. Akidah itu ada di hati dan di akal. Nah, sehingga objek kajian ada rukun iman. Bagaimana kalau imannya benar, maka akalnya menjadi benar. Maka fungsi keimanan meluruskan akalnya dia. Kemudian yang kedua, Islam. Ini ranah syariat. Itu adanya di mana? Dari aktivitas tubuh. Sehingga amal yang ada dalam Islam itu menjadi tuntunan, ya, aktivitas fisik dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dan yang terakhir tentang ihsan, objeknya adalah akhlak. Jadi sifat-sifat yang keluar dari diri seseorang itu adalah ihsan kalau dia adalah akhlak yang baik. Sehingga bagusnya akhlak seseorang itu menandakan keimanan dan keislamannya bagus, dan dia adalah sebagai pembimbing jiwa. Makanya saya katakan, ketika imannya benar, maka lurus akal. Ketika Islamnya benar, maka posisi kerjaan tubuhnya menjadi teratur. Ketika ihsannya benar, akhlak yang keluar baik, maka ini adalah pembimbing jiwa dia, rohaninya dia, hatinya juga bersih. Maka tiga ini yang menjadi komponen dalam tubuh manusia, ada akal, kemudian fisik, jasad, dan jiwa, roh atau hati. Tiga komponen inilah dalam struktur tubuh manusia, dan tiga komponen ini juga yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk agama yang dinamakan dengan iman, Islam, dan ihsan. Nah, sudah mengerti ya, paham ya?
Silakan berikan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Oke, si Angga. Silakan. Perkenalan diri, nama saya Angga Galuh Saputra. Ini dari kesimpulan untuk mata kuliah pada hari ini, yaitu jika Islam, iman, dan ihsan dalam diri seseorang yang benar, maka seorang tersebut adalah potret manusia yang benar. Oke, bagus. Baik, ini sudah mengarah kepada refleksi dari keimanan, keislaman, dan ihsan. Selanjutnya, yang perempuan, oke, silakan Desma. Ini Pak, ini menjadi nama Desmiati. Kesimpulannya adalah jika dia keislamannya bagus, hatinya benar tauhidnya, dan yang keluar dari perilakunya akhlaknya yang baik, maka dia adalah potret muslim yang sempurna. Oke, bagus. Tepuk buat teman-temannya. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, bahwa kalau kita lihat Islam itu terkait dengan ritual peribadatan, mulai dari tata cara ibadah salat, puasa, zakat, haji, kemudian keyakinan terhadap kalimat syahadat. Ini adalah ritual peribadatan, itu keislaman. Kalau dalam keimanan, itu adalah mesti diyakini menjadi keyakinan di dalam hati setiap orang yang muslim, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Perilaku keislaman dan keimanan yang keluar buahnya adalah ihsan, terkait dengan akhlak yang baik yang keluar dari kepribadian dia setiap harinya. Nah, selanjutnya sebagai penutup dari pertemuan ini, kita akan bagi kelompok kecil, ya. Ini ada, kita bagi 3, ya. Di sini separoh, di tengah, kemudian di bagian akhir, menjadi 3 kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya adalah ini, kalian diminta untuk merefleksikan kehidupan kalian sehari-hari, ya, di mana sisi yang menambahkan keimanan seseorang dalam aktivitas kalian sehari-hari. Ini kelompok yang paling ujung sini, ya. Aktivitas kalian sehari-hari yang menambahkan keimanan kalian itu apa? Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana jika seandainya itu tidak terjadi? Apa faktor penghambatnya? Kemudian kelompok bagian tengah tentang keislaman, apa aja amal-amal keislaman yang membuat Islam kalian itu kokoh, sehingga apa yang bisa menjadi penyebab ketika amal itu tidak bisa dikerjakan. Dan yang terakhir, kelompok yang di bagian akhir ini, sisi sebelah kiri saya, tentang ihsan, amal apa kira-kira, perilaku apa kira-kira dalam keseharian yang menunjukkan perilaku-perilaku baik. Maka sebutkan di sana, refleksikan dalam kehidupan Anda, apa yang membuat Anda melakukan itu, dan apa kira-kira faktor penghambat yang Anda tidak bisa melakukan itu. Bisa dipahami ya? Terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dan kalian diminta untuk mempresentasikannya sebelum kita memulai pembelajaran yang akan datang. Bisa dipahami? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.